keluarga dan sejumlah pejabat serta tokoh masyarakat mengantarkan jenazah budayawan Betawi Ridwan Saidi ke tempat peristirahatannya terakhir di TPU Karet Bifak, Jakarta, setelah sebelumnya disemayamkan di rumah duka di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Budayawan Betawi Ridwan Saidi meninggal dunia Minggu pagi sekitar pukul 8:35 di RSPI Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Ridwan Saidi yang biasa dipanggil Babe meninggal dunia di usia 80 tahun. Ridwan meninggal dunia setelah sempat kritis saat dirawat di rumah sakit. Dalam keadaan koma, Ridwan dilarikan ke rumah sakit pada Jumat lalu karena mengalami pecah pembuluh darah. Kabar sakit hingga wafatnya Ridwan Saidi ini sempat dicuitkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Ridwan Saidi adalah seorang budayawan Betawi, sejarawan dan intelektual Islam. Pria yang lahir di Jakarta pada 2 Juli 1942 ini kerap warawiri di media televisi, terutama dalam acara diskusi terkait politik dan sejarah, utamanya sejarah ibu kota. Babe juga meninggalkan jejak di dunia politik. Ia sempat menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tahun 1977 hingga 1987. Selepas itu, Babe menduduki kursi Ketua Umum Partai Masyumi Baru pada 1995 hingga 2003. Selama hidupnya, Ridwan Saidi juga menulis sejumlah buku terkait politik dan kebudayaan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Pemirsa, kepadatan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Antrian kendaraan pribadi terjadi di seluruh kantung parkir dermaga. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Kemacetan terjadi di ruas jalan masuk dermaga, padahal petugas telah membuka 7 dermaga untuk melayani perjalanan para penumpang kapal. Selain kemacetan, kepadatan juga terjadi di seluruh kantung parkir dermaga Pelabuhan Merak. Saya lihat tadi sih perjalanan ke sini ya cukup agak padat ya, tapi ya agak lancar, sedikit bisa jalan juga lancar Mas. Tapi saya lihat tadi pas saya mau masuk ke sini, antrian kendaraan ya cukup lumayan sih saya lihat tadi. Data dari pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, hingga hari Minggu pagi tercatat jumlah penumpang 781.505. Sementara untuk jumlah kendaraan, total 187.505 unit kendaraan diperkirakan masuk ke Merak. Sementara untuk cuaca di lokasi hingga kini masih cukup baik sehingga tidak ada penundaan keberangkatan kapal. Libur Natal dan Tahun Baru, warga padati kawasan Puncak, Jawa Barat. Ganjil genap diterapkan petugas untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Meski diguyur hujan, kunjungan masyarakat di libur Natal dan Tahun Baru ke sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak masih tinggi. Hal itu terlihat dari arus lalu lintas menuju Puncak yang ramai. Mayoritas kendaraan dan wisatawan berasal dari Jakarta. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, tercatat lebih dari 39.000 kendaraan mengarah ke sejumlah tempat wisata di Puncak. Untuk mengamankan kelancaran lalu lintas saat Nataru, Satlantas Polres Bogor mengerahkan 350 personel gabungan yang tersebar mulai dari Simpang Gadok hingga Rindu Alam. Kita melaksanakan patroli pemantauan di tempat wisata karena kita tahu hari tanggal 25 libur Natal ya. Banyak masyarakat yang memanfaatkan libur Natal ini untuk mengunjungi di samping silaturahmi dengan keluarga juga mengunjungi tempat-tempat wisata. Salah satu destinasi yang ini menjadi favorit adalah di Puncak Bogor ini. Tadi sepanjang jalan di tol ini untuk arus lalu lintas juga cukup terkendali ya. Kalau saya lihat masih cenderung normal, kemudian ke atas juga ini masih terkendali. Kita belum melakukan rekayasa lalu lintas. Ya. Laporan dari posko Gadok ini masih normal, malah cenderung ada penurunan dari hari Jumat. Ya, Jumat puncaknya, kemudian Sabtu menurun, hari ini juga menurun.
Rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Sementara skema one way atau satu arah rencananya akan diterapkan mulai Minggu siang hingga Minggu malam. Dan hingga hari ini, stasiun Pasar Senen masih dipadati calon penumpang kereta api yang akan berangkat ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Kepadatan calon penumpang kereta terlihat mulai dari pintu masuk kendaraan hingga ruang tunggu stasiun. Sambut libur Natal dan Tahun Baru, calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen didominasi oleh keluarga dan mahasiswa yang hendak pulang ke kampung halaman. Calon penumpang yang menanti jam keberangkatan mereka memilih datang lebih awal agar tak ketinggalan kereta hingga memenuhi ruang tunggu stasiun. Mengantisipasi agar anak-anak tak jenuh saat menunggu, stasiun Pasar Senen juga menyediakan area bermain untuk anak. Mau ke Blitar, kan di sini lagi kuliah, terus mau pulang kampung gitu, mau nyobain naik kereta juga, karena waktunya enak, ada pas dengan waktu kuliahnya saya gitu. Jadi saya naik kereta, terus tempatnya juga untuk keretanya juga enak juga. Pihak stasiun Pasar Senen menyediakan layanan operasional sebanyak 32 kereta api. Sementara penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada hari ini mencapai 18.300 penumpang. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan Camar Haenda di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga ada Salam Rahmat di kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat. Selamat petang rekan-rekan, saya akan ke Camar terlebih dahulu. Bagaimana pantauan Anda di Stasiun Pasar Senen? Apakah masih terlihat adanya penumpang yang memilih untuk pergi di hari H Natal tahun ini? Ya, baik. Selamat petang, Reinhard dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi dan kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen ini masih terpantau ramai oleh calon penumpang yang hendak pergi ke sejumlah kota yang ada di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Tadi kami memantau, ini masih banyak dimulai dari kota-kota yang ada di Garut, kemudian juga yang ada di kota-kota lain seperti tadi ada di Malang dan juga Yogyakarta. Nah, kami juga mendapatkan informasi dari pihak PT KAI Daob 1 bahwasanya ada sejumlah kota-kota prioritas seperti Yogyakarta yang memang ini dipadati oleh calon penumpang untuk bisa berlibur pada Natal dan Tahun Baru kali ini. Meskipun untuk data sendiri ini cenderung mengalami penurunan, Reinhard dan juga pemirsa. Pada 23 Desember ini ada sekitar 38.000 penumpang. Kemudian juga pada 24 Desember kemarin di satu hari menjelang Natal menembus 22.000 penumpang. Dan pada hari ini turun menjadi 18.300 penumpang dengan menggunakan 32 kereta api. Meskipun hal ini untuk jumlah ini masih tergolong tinggi ya, karena biasanya ini hanya mencapai 12.000 saja pada weekend biasa. Tujuan paling banyak ini juga diakomodir oleh pihak dari PT KAI dengan penambahan 20 kereta tambahan dimulai dari tanggal 22 Desember hingga dengan 8 Januari 2023. Sementara untuk prediksi dari lonjakan sendiri akan terjadi kembali pada tanggal 30 Desember 2022 ataupun juga menuju ke tahun baru 2023. Kemudian nantinya juga akan ada layanan porter gratis bagi penumpang untuk bermobilitas di stasiun Pasar Senen, yakni untuk gate 2. Kemudian menggunakan jalur 3 dan juga jalur 4. Sementara untuk tiket saat ini memang yang disediakan adalah sebanyak 730.000 dan juga sudah habis ini 300.000 ataupun mencapai hampir setengahnya. Jadi bagi Anda yang akan berpergian bisa membeli tiket dari jauh-jauh hari agar tidak kehabisan dan tentunya tetap menjaga kondisi badan agar tetap fit untuk beraktivitas di Nataru kali ini. Sementara demikian, Reinhard, kembali ke Anda di studio. Baik, Camar, saya masih ke Anda. Kapan prediksi puncak liburan akhir tahun terjadi di Stasiun Pasar Senen dan kapan kemudian prediksi puncak di arus balik nanti? Baik, Reinhard, berdasarkan informasi yang kami dapat dari PT KAI Daob 1 Eva Herunisa bahwa untuk puncak dari lonjakan penumpang ini akan terjadi kembali pada 30
Desember 2022 ataupun juga hari-hari menjelang liburan tahun baru menuju 2023, dan untuk puncak arus balik sendiri akan terjadi pada 2 Januari 2023. Jadi memang Anda bisa mengestimasikan waktu untuk bisa berpergian di waktu-waktu tersebut agar tidak terjadi penumpukan. Anda bisa menghindari dari waktu-waktu lonjakan tersebut. Misalnya saja Anda bisa pulang lebih awal, yakni pada 1 Januari, ataupun juga pulang mengulur waktu, yakni pada 5 Januari 2023. Renhat. Baik, terima kasih Camar Haenda. Anda dari stasiun Pasar Senen, saya bergeser ke Salam Rahmat di kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat. Salam, bagaimana kepadatan di kawasan Puncak di libur akhir tahun ini? Ya baik, selamat sore Reinhardt dan juga pemirsa. Meskipun kawasan wisata Puncak ini diguyur hujan ringan hingga sedang, antusias masyarakat mengunjungi sejumlah tempat wisata yang ada di kawasan Puncak ini terbilang masih cukup tinggi. Hal ini dilihat dari volume kendaraan yang ada tepat di belakang saya, yang mana ini saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ini terpantau sejak siang hari tadi memang sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, yang mana untuk situasi arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini terpantau ramai lancar. Dan untuk berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Dirgakum Korlantas Polri bersama dengan Brigjen Pol Aan Suhanan, maksud kami, ini tadi juga menyampaikan bahwasanya sekitar ada 30.000 kendaraan yang mengarah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta dalam perayaan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Dan situasi berbeda ini terjadi pada 2 hari yang lalu, selama 2 hari belakangan ini, atau juga selama hari Jumat dan hingga hari Sabtu kemarin, yang mana pada hari Jumat kemarin ini ada sebanyak 44.000 kendaraan mengarah ke arah Puncak, sementara pada hari kemarin ini sebanyak 39.000 kendaraan mengarah ke arah Puncak untuk menghabiskan waktu libur Natal dan juga Tahun Baru, lantaran kawasan Puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat. Dan Reinhardt dan juga pemirsa, bahwasanya ini dapat kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ini juga sudah dilakukan penutupan arus lalu lintas kembali dari pihak kepolisian dari yang mengarah Puncak mengarah ke arah Jakarta, dan saat ini pun juga sudah mulai diberlakukan kembali untuk situasi arus lalu lintas dari kendaraan yang akan mengarah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, Bogor, Jawa Barat, yang mana ini untuk situasi ataupun juga untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini diberlakukan dengan skema ganjil genap, yang mana hanya kendaraan yang berplat ganjil saja yang bisa melintas ke kawasan Puncak, yang mana ini masih akan berlaku hingga tengah malam hari nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami informasikan juga kepada Anda, Reinhardt dan juga pemirsa, bahwasanya yang akan bagi Anda pemirsa yang rencananya ini akan melakukan perjalanan melintasi ke kawasan Puncak, ini diminta ataupun juga dihimbau untuk memperhatikan plat nomor kendaraan Anda dan juga untuk bisa untuk bisa menggunakan jalur alternatif lainnya yang ada di Cibubur, Jonggol ataupun juga Sukabumi. Reinhardt. Baik, Salam, terakhir, apakah artinya sampai dengan Tahun Baru nanti kawasan Puncak, prediksi dari pihak kepolisian setempat memang akan terus-menerus padat mengingat ini menjelang juga Tahun Baru? Ya, Reinhardt dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa memang kawasan wisata Puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit. Artinya bukan tidak mungkin dari pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor ini terus menyiagakan untuk pengamanan dari Natal dan juga Tahun Baru, dan juga tadi juga disampaikan bahwa dalam pelaksanaan libur Natal dan juga Tahun Baru dari Satlantas Polres Bogor ini mengerahkan setidaknya ada sebanyak 350 personil yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya kelancaran dari libur Natal dan juga Tahun Baru, yang mana ini juga disebar di Simpang Gadok hingga di kawasan Rindu Alam. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Anda, Reinhardt dan juga pemirsa, bahwasanya untuk skema lalu lintas yang akan disampaikan ataupun juga yang akan dijalankan nantinya pada malam Tahun Baru nanti, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2022, nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, jalur ke arah Puncak ini akan ditutup hingga ataupun juga selama 12 jam yang akan berlangsung hingga pukul 6 pagi 1 Januari 2023 mendatang, yang mana ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpukan kendaraan yang akan mengarah ke kawasan Puncak untuk menghabiskan waktu libur Tahun Baru bersama dengan keluarga ataupun juga bersama dengan kerabat dekatnya.
Reinhard. Baik, terima kasih. Salam Rahmat dan juga Camar Haenda untuk laporan komprehensif Anda. Selamat bertugas. Pemirsa, perayaan Natal bagi keluarga Brigadir Yosua harus dilalui dengan perasaan rindu karena tahun ini adalah Natal pertama tanpa Yosua. Informasinya sesaat lagi.